Oke, untuk makan malam kita punya almas. Almas Jababeka. Hai guys, welcome back di YouTube channel kita. Balik lagi sama gue Rudy, dan kali ini kita akan having dinner ya di Jababeka di hotel. Kali ini kita punya almas. Nah, paling simple dan tidak support system. Kita buka dulu guys. Paketan yang gue pesen ini adalah Emir set 1 yang isinya nasi kebuli, ayam potongan besar, sama saus khususnya almas saja. Emang nggak ada teh botol sutra dan lain-lain, emang ini doang. Oke, let's give it a try. Emang albaiknya Indonesia ya. Belum berdoa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget sih. Ayamnya merah ya. Bumbunya meresap. Oh iya. Kalian denger kayak ASMR nggak sih di sini? Gue taruh mic-nya di sini. Iya, kayaknya kalian dengernya kayak ASMR ya. Karena mikrofonnya sensitif banget. Wings. Enak banget asli. Jadi buat teman-teman di Indonesia yang kangen sama makanan dari Makkah, Albaik, kita punya almas di Indonesia. Nih, looks nasi biryaninya. Terus ini ayamnya. Jadi ayamnya tuh berserat gitu. Tuh. Merah gitu ya. Karena bumbunya meresap. Nah, ini mayonesnya. Mantap. Untuk harganya Emir set 41.600, air mineralnya 7.800, ya 50.000 lah kurang lebih totalnya. Lihat nih, ayamnya merah banget, bumbunya meresap banget, enak. Kedenger gak sih? Kayak ASMR ya. Pakai mayones. Ayamnya gede banget, jadi nggak habis-habis. Gokil. Habis. Kenyang guys, alhamdulillah. Tadi sebenarnya hampir mau pesan yang ayamnya 2, cuma masih sadar ya, kayak nah cukup cukupnya aja. Oke, minum dulu. Prima, grupnya Sosron. Gue pengen sedikit cerita nih guys. Jadi tadi ceritanya tuh kan gue mau dari Jawa Timur ke Bogor, balik ke rumah. Nah, tapi waktu telepon sama mami kasih saran, daripada PP ke Bekasi, Jababeka jauh banget, 3-4 jam PP doang gitu kan. Gimana kalau stay aja di Bekasi? Ide bagus juga gitu kan. Kita pikir-pikir, kita discuss, kayaknya emang better untuk kita stay di Jababeka. Makanya sekarang kita stay di sini nih. Gitu, langsung cari tadi di Airbnb, tiket.com dan macam-macam. Cari yang affordable aja lah, karena
bukan yang staycation gimana-gimana, just stay of moment. Habis itu besok langsung acara dan balik ke Bogor gitu kan. Nah, tapi yang gak kepikir adalah tadi waktu turun bis, awalnya mau turun di Meikarta di pinggir tol, terus mikir pinggir tol sulit gak ya ntar ya, gak ada tempat duduk, terus pesan di mana dan lain-lain. Akhirnya kita akhirnya gua riset di area sekitar Meikarta itu, ketemulah ada rest area kilometer 42 yang paling dekat sama Meikarta. Oke lah, akhirnya minta turun di situ. Turun, kedak turun. Nah, sebelum turun gue tuh udah pesan gokar nih menuju ke apartemen ini gitu kan. Nah, tapi pas gue pesan nggak ada yang nyangkut. 2 kali gue coba nggak ada yang nyangkut. 3 kali gue coba nggak ada juga yang nyangkut. Waduh, gimana nih gue ke hotel kan. Akhirnya gue tetap keep trying gitu kan, karena gue nyoba nyari yang lain di Grab, di taksi SN yang elektrik yang warna biru itu, nggak ada yang nyangkut juga karena kebetulan Jababeka dia belum beroperasi katanya. Waduh, repot nih. Terus akhirnya gak apa-apa deh, keep trying aja, keep trying. Nyangkut. Nah pas nyangkut gue lihat orangnya itu lagi di tol Jababeka juga, maksudnya tol Cikarang ya, Karawang Cikarang gitu, sebelum rest area. Jadi cuma nunggu sekitar 5 menitan lah, dia udah nyampe di tempat gua, kita ketemuan dan langsung go to the apartment. Nah bapaknya selama perjalanan cerita, mas kok titik jemputnya di situ, karena kalau titik jemputnya di rest area biasanya nggak ada yang mau mas gitu, karena kan pasti orang harus masuk tol dulu. Masuk tol tuh 27.000, mahal gitu loh, karena kadang nggak semua penumpang kan koordinatif ya, bisa jadi dia cuma mau sesuai tarifnya aja tapi nggak mau bayar tolnya. Ada aja yang kayak gitu, nggak ada yang ngetem juga gitu. Sorry, gue lagi agak bindeng guys, sorry ya, lagi batuk pilek. Gitu. Jadi makanya gue juga timpalin kan, jawab lagi, iya pak, pantesan dari tadi saya nyoba order nggak ada yang nyangkut ya, ternyata itu alasannya. Gitu. Qadarullah ya, Allah maha baik, mempertemukan gue yang lagi kesusahan buat cari gokar. Bapaknya ternyata dari Ancol nih, ngetem di Ancol, dapet ke Karawang. Nah abis nganter ke Karawang, ngetem di sana nggak dapet. Akhirnya dia pelan-pelan lah dia naik tol, pelan-pelan balik ke Jakarta lagi. Di situ ada sebutir debu bernama Atsirudi gitu kan. Order, akhirnya dia langsung ambil. Kata dia juga oke juga ya mas yang oke, saya juga oke ya, jodoh lah pak, alhamdulillah, namanya rezeki nggak boleh tolak gitu. Akhirnya nyampe lah kita di sini. Itu case pertama. Case kedua, besok tuh mau meeting sama klien. Gue baru ingat, packingan itu banyak yang gue tinggal di Jawa Timur. Jadi baju tuh cuma bawa satu setel. Terus gak bawa baju tidur. Dan yang paling penting adalah lupa gak bawa sepatu guys. Karena gue kemarin mikir kan, sepatu adalah tinggal aja di Mojokerto di Jawa Timur kan. Karena ya buat stok sepatu di sana aja gitu, biar nggak ngumpul semuanya di Bogor. Nggak expect banget kalau tiba-tiba pindah ke Bekasi dan nggak bawa sepatu. Wah gimana nih? Nggak tahu, besok ketemu klien masa nggak pakai sepatu. Mungkin bakal cari sih di tempat sekitar sini buat beli sepatu, atau at least ya kita pakai kaos kaki terus dikasih sepatu, kan nggak kelihatan tuh kayak sepatu juga. Let's see tomorrow. Oke, udah jam berapa deh sekarang? Oh, malah petang. Oke, di sini udah jam 8:30 sih, sebenarnya belum terlalu malam, tapi
karena perjalanan panjang dan besok harus meeting pagi, I think it's better for me to take a rest ya guys. Jadi abis ini gue mau istirahat. And yeah, as usual, see you next video. Bye bye.